Salam, ketemu lagi dengan saya Ibu TPG. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita ke bab yang kedua, yaitu mengenai struktur atom dan sistem periodik. Tapi untuk pembelajaran hari ini kita ambil dulu mengenai bagian pertama, yaitu struktur atom. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita tentang struktur atom, tentu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan struktur atom. Jadi, struktur atom itu menjelaskan apa saja yang menyusun atom tersebut, kemudian bagaimana bentuk dari atom itu, serta berapa banyak atom di dunia ini, dan dari situ nanti kita akan bahas perkembangan tentang atom itu oleh beberapa ahli yang mengelompokkan atom-atom tersebut sehingga mudah untuk dipelajari. Jadi atom itu menurut para ahli merupakan partikel-partikel yang sangat kecil yang menyusun suatu materi. Baik, kita lanjutkan ke model dan teori atom. Di sini kita akan membahas beberapa model atau teori atom. Di antaranya yang pertama itu model dan teori atom Dalton. Kemudian yang kedua model dan teori atom Thomson. Kemudian yang ketiga model dan teori atom Rutherford. Yang keempat model dan teori atom Bohr. Dan yang kelima nanti itu adalah model dan teori atom mekanika kuantum. Ya, pada awalnya pada abad ke-19 seorang ahli filsafat dari Yunani yang bernama Demokritus terlebih dahulu memperkenalkan istilah atom. Atom itu dalam bahasa Yunani adalah atomos yang berasal dari kata a artinya tidak dan tomos artinya dibagi. Jadi atom atau atomos menurut Demokritos itu ialah bagian dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian teori dan model atom Dalton. Model atom Dalton dianggap sebagai model atom pertama yang cukup ilmiah, meskipun sebenarnya masih bersifat spekulasi. Dalton menyempurnakan pendapat mengenai model atom yang dikemukakan oleh Leucippus dan Demokritos tadi. Secara filosofis, mereka mengatakan bahwa atom merupakan materi yang tak terbagi. Nah, si Dalton mengatakan bahwa si Dalton membuat suatu penelitian yang didasarkan pada ada 3 asumsi pokok yang diutarakannya, yaitu yang pertama bahwa setiap unsur tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan dan juga tidak dapat diciptakan. Itulah yang disebut dengan istilah atom. Lalu asumsi yang kedua adalah semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan mempunyai sifat yang sama. Tetapi atom-atom dari suatu unsur yang berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya yang berlainan. Asumsi yang ketiga adalah dalam senyawa kimia, atom-atom dari unsur yang berlainan itu melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana atau perbandingan tetap. Ya, jadi model dan teori atau menurut Dalton itu yang perlu kita ingat di sana adalah bahwa Dalton mengatakan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola. Itu yang perlu kamu perhatikan dulu. Kemudian dalam perkembangannya tidak semua teori atom Dalton itu benar. Kenapa? Karena pada tahun 1897 seorang ahli berikutnya yang bernama J.J. Thomson itu menemukan bahwa
partikel bermuatan listrik negatif yang kemudian disebut elektron. Artinya, kalau tadi si Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi, ternyata itu bisa disanggah atau ditentang oleh si J.J. Thomson yang menemukan bahwa di dalam atom itu ada partikel yang bermuatan listrik negatif yang disebut dengan elektron. Kemudian pada tahun 1886, Eugen Goldstein juga menemukan partikel bermuatan listrik positif yang disebut proton. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick juga berhasil menemukan neutron. Jadi dengan adanya penemuan-penemuan para ahli ini, ya, teori atom yang dikemukakan oleh si Dalton itu ditinggalkan dan berkembanglah atau diyakinilah bahwa atom itu disusun oleh beberapa partikel, yaitu tadi elektron, proton, dan neutron. Yuk. Baik, kita lanjutkan ke model atom yang kedua, yaitu model atau teori atom Thomson. Pada tahun 1898, J.J. Thomson membuat suatu model atom dan berasumsi bahwa massa elektron lebih kecil dari massa atom dan merupakan penyusun atom. Asumsi bahwa massa elektron lebih kecil dari massa atom terbukti setelah Robert Millikan melakukan percobaan tetes minyak. Penemuan ini menggugurkan model atom Dalton tentang partikel terkecil karena di dalam atom ternyata masih ada partikel-partikel. Model atom Thomson itu merinci gambaran atom Dalton dengan model roti kismis. Menurut Thomson, atom merupakan bola yang bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Model atom Thomson dapat diibaratkan seperti kismis yang terdapat dalam roti. Model atom Thomson juga dapat digambarkan seperti buah semangka dan bijinya itu diartikan atau digambarkan sebagai elektron. Jadi menurut model atau teori atom Thomson itu yang perlu kamu ingat ada dua hal. Yang pertama itu menurut Thomson atom itu berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom tersebut dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Lalu yang kedua itu model atom Thomson itu diumpamakan seperti butiran kismis dalam roti, sehingga teori atom Thomson dikenal sebagai teori atom roti kismis. Baik, kita lanjutkan ke model atom yang ketiga, yaitu model dan teori atom Ernest Rutherford. Pada tahun 1903, Philip Lenard mempelajari pengaruh fotolistrik dan memodifikasi tabung sinar katode dengan menempatkan suatu jendela dari lempeng aluminium yang sangat tipis, kemudian mengamati perilaku yang menembus lempeng tersebut. Menurutnya, jika model atom Thomson itu benar, maka berkas elektron yang menembus lempeng akan kehilangan banyak energi, sehingga berkas elektron akan dibelokkan. Akan tetapi dari percobaannya itu, ia menemukan bahwa sebagian berkas elektron itu tidak dibelokkan, sesuai dengan gambar yang ada pada slide yang Ibu tayangkan ini. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford itu melanjutkan eksperimen yang dibuat oleh Lenard itu dengan menggunakan partikel alfa sebagai pengganti elektron.
Dari eksperimen tersebut, Rutherford itu menyimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa. Kemudian terdapat suatu bagian yang sangat kecil tetapi sangat padat dalam atom yang disebut dengan inti atom. Kemudian menurut muatan inti atom itu sejenis dengan muatan partikel alfa, yaitu bermuatan positif. Jadi menurut Ernest Rutherford, berdasarkan gejala-gejala yang diamatinya dari lanjutan eksperimen Leonard yang dia buat, dia memperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya satu, bahwa atom itu bukan merupakan bola pijal, karena hampir semua partikel diteruskan. Berarti sebagian besar volume atom itu merupakan ruang kosong. Lalu kesimpulan yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan itu ialah partikel yang mendekati inti atom. Hal tersebut disebabkan keduanya bermuatan positif. Dan yang ketiga, partikel yang dipantulkan itu ialah partikel yang tepat menabrak inti atom. Jadi penemuan inti atom oleh Ernest Rutherford ini bisa menggugurkan model atom Thomson. Jadi inti atom itu bermuatan positif, berada jauh di dalam atom, sedangkan elektron berputar mengelilinginya. Ini pendapat dari Rutherford. Jadi, menurut model atom Rutherford, yang pertama itu menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sehingga atom bersifat netral. Itu bisa kamu perhatikan pada gambar yang ada pada slide ini. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu model dan teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck dan Einstein. Menurut Bohr, gerakan elektron mengelilingi inti itu harus dengan momentum sudut tertentu. Nah, Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford. Model atom yang diajukan Bohr dikenal sebagai model atom Rutherford-Bohr yang mengemukakan satu, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner, artinya tidak memancarkan energi. Kemudian yang kedua, kedudukan elektron dalam kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seseorang yang berada pada anak-anak tangga. Seseorang hanya dapat berada pada anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tetapi ia tidak mungkin berada di antara anak tangga tersebut. Jadi dari penjelasan ini bisalah kita katakan bahwa teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr itu bukan menentang teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford.
tetapi justru dia melanjutkan atau menyempurnakan. Jadi kalau menurut Rutherford tadi, di dalam inti atom itu ada muatan positif, ya. Kemudian di luar inti ada negatif, itu yang menyatakan bahwa suatu atom itu bermuatan netral. Nah, si Bohr di sini menjelaskan atau melanjutkan bahwa elektron-elektron yang ada di luar inti atom itu, dia katakan itu dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu. Artinya, tadi si Rutherford mengatakan elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti. Si Bohr mengatakan di mana tempat elektron itu? Elektron itu selalu melintas pada lintasan-lintasan tertentu. Lintasan itu disebut dengan kulit atau tingkat energi. Itu yang paling penting yang kita ingat dari si Bohr. Ya, namun demikian teori atau model atom yang dikemukakan oleh Bohr itu mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi teori atom Bohr itu tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang lain yang lebih kompleks atau atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak. Kemudian kelemahan yang kedua dari atom Bohr itu adalah bahwa kulit elektron mengelilingi inti atom itu bukan berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah Bohr menganggap elektron itu hanya sebagai partikel, bukan sebagai partikel dan gelombang, sehingga kedudukan elektron dalam atom hanya merupakan kebolehjadian. Oke, kita lanjutkan ke model atau teori atom yang terakhir, yaitu teori mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyempurnakan teori model atom Bohr. Menurut de Broglie, elektron bukan hanya merupakan partikel, melainkan dapat juga sebagai gelombang. Gerakan elektron dalam lintasannya juga merupakan gelombang. Pendapat de Broglie ini melahirkan teori atau modern yang dikenal dengan teori mekanika kuantum, di mana teori mekanika kuantum ini merupakan dasar pertama model atom mekanika kuantum. Dasar kedua adalah azas ketidakpastian Heisenberg. Menurut Werner Heisenberg, kedudukan elektron itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian atau peluang di mana ditemukannya elektron pada suatu atom. Lintasan bergeraknya elektron bukanlah merupakan sebuah garis yang pasti, tetapi merupakan sebuah ruang. Selanjutnya, Erwin Schrödinger berhasil merumuskan persamaan gelombang gerakan elektron dalam suatu atom. Persamaan gelombang tersebut merupakan persamaan matematika berupa fungsi suatu ruang 3 dimensi. Jadi, elektron boleh jadi berpeluang berada atau ditemukan dalam suatu ruang. Ruang tersebut dinamakan dengan orbital. Artinya,
Menurut model dan teori mekanika kuantum itu menjelaskan bahwa elektron-elektron dalam suatu atom itu ditemukan dalam suatu posisi atau dalam suatu ruang di mana berada elektron itu disebut dengan istilah orbital. Jadi ada perkembangannya ya. Kalau menurut Born tadi, dia tempat elektron itu disebut lintasan. Nah, sekarang lintasan itu oleh mekanika kuantum itu disebut dengan orbital. Ya, jadi sebagai penutup, bolehlah kita lihat rangkumannya di sini dalam bentuk gambar dari mulai model atom Dalton sampai ke model atom mekanika kuantum, di mana model atom Dalton itu digambarkan sebagai bola, kemudian dilanjutkan oleh si Thomson mengatakan bahwa atom itu digambarkan sebagai atau seperti bola bulat, tetapi di dalamnya terdapat muatan positif dan muatan negatif. Muatan negatif itu disebut elektron yang digambarkan dengan kismis. Kemudian dilanjutkan oleh model atom Rutherford yang mengatakan bahwa kismis yang digambarkan oleh Thomson atau yang disebut dengan elektron itu ternyata selalu bergerak mengitari intinya pada lintasan-lintasan tertentu. Kemudian atom Bohr menjelaskan lagi, memperjelas atau melanjutkan bahwa lintasan-lintasan tempat elektron itu berada disebut dengan kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi. Lalu disempurnakan lagi oleh model atom yang terakhir, yaitu mekanika kuantum yang mengatakan bahwa kulit-kulit atau tingkat-tingkat energi tempat beradanya elektron itu diistilahkan dengan orbital. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Silakan berlatih dan banyak-banyak membaca, kalau bisa cari dari literatur yang lain. Terima kasih.